Latihan soal nomor 1. Balok bermassa 8 kg dilepaskan dari atas bidang miring yang memiliki koefisien gesekan 0,2. Percepatan balok menuruni bidang miring sebesar titik-titik. Di sini adalah gambarnya. Jadi ada balok yang bergerak menuruni bidang miring. Kemudian bidang miring tersebut memiliki kekasaran dengan koefisien gesekannya 0,2. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Nah, balok yang diletakkan di atas bidang miring pasti nanti akan cenderung bergerak bawah karena adanya gaya W sin theta. Nah, di sini kita menggunakan hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A. Kemudian karena gerak dari baloknya ke bawah, maka W sin theta dikurangi gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah benda. Itu sama dengan M kali A. W, gaya berat, itu bisa diuraikan M kali G. Kemudian sudut kemiringannya 53, berarti kita memasukkan tetanya 53. Gaya gesek itu adalah mu kalikan N. Berarti nanti kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Untuk N sendiri itu nanti besarnya W cos theta. Berarti kalau diuraikan mg sin theta, mg sin 53 dikurangi mu dikalikan W cos theta sama dengan 8 kali A. Kemudian masanya di sini 8, G-nya 10, kemudian sin 53 adalah 0,8, mu-nya 0,2, kemudian W cos theta sama dengan 8 kali A. 8 kali 10 kali 0,8, 64, dan seterusnya. Nanti bisa didapatkan nilai dari percepatan balok menuruni bidang miring adalah 6,8 meter per sekon kuadrat. Soal latihan nomor 2, sebuah mobil dengan massa total 400 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Karena sesuatu hal, pengendara mobil mengerem sehingga mobil berhenti setelah menempuh jarak 20 meter. Besarnya gaya yang menghambat laju mobil hingga berhenti adalah titik. Nah, di sini untuk mencari gaya hambat kita gunakan F sama dengan M kali A. Karena di sini merupakan pelambatan, maka berlaku persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan awalnya adalah 25, kecepatan akhirnya adalah 0. Jarak adalah 20 meter. GLBB VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kalikan S. Nah, di sini kita memasukkan bahwa kecepatan akhirnya 0 karena berhenti. Kemudian kecepatan awalnya 25, kemudian 2A, S-nya adalah jarak, jaraknya adalah 20. Nanti 25 dikuadratkan 625. Didapatkan perlambatannya sebesar minus 625 per 40. Dan di sini nanti tanda minus itu merupakan pengertian dari perlambatan. Kemudian untuk mencari gaya hambatnya F sama dengan M kali A, massa mobilnya 400 dikali perlambatannya 625 per 40. Nanti dihasilkan F-nya sama dengan 6250 Newton. Soal latihan nomor 3, sebuah katrol berbentuk silinder pejal homogen dililitkan sebuah tali pada tepi roda seperti gambar berikut. Ujung tali ditarik dengan gaya F sama dengan 15 Newton. Jika massa katrol 3 kg serta diameternya 20 cm, besar percepatan sudut roda tersebut adalah titik-titik. Momen gaya torsi R cross F. Bisa juga menggunakan persamaan inersia kalikan percepatan sudut. Nah, kita mengombinasikan dua persamaan ini sehingga menjadi R cross F sama dengan I kalikan alfa. F-nya 15, kemudian untuk inersia dari silinder pejal adalah setengah R kuadrat. Yang dicari adalah alfa. R di ruas kiri sama kanan itu dicoret sehingga menghasilkan R sebelah kanan. Kemudian 15 sama dengan setengah, masanya 3, R-nya adalah di sini diameternya adalah 20 cm, berarti jari-jarinya 10 cm. Kalau diubah menjadi meter berarti 0,1. Nanti didapatkan nilai alfanya adalah 100 radian per sekon kuadrat. Soal nomor 4, bola dengan massa 0,5 kg jatuh menembus lantai dan memantul seperti pada gambar. Besarnya perubahan momentum bola adalah titik-titik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada bola yang memantul atau mengenai atau menumbuk lantai dengan bentuk lintasan seperti gambar. Di sini nanti yang tetap adalah massanya. Jadi ini sebenarnya adalah satu bola. Kemudian di sini nanti ada bola ketika saat jatuh dan saat memantul. Pada saat jatuh, di sini bisa diuraikan kecepatannya menjadi V1X dan V1Y. Sementara untuk yang bola setelah pantulan, kita bisa mengelompokkan kecepatan menjadi V2Y dan V2X. Nah, besarnya perubahan momentum itu merupakan perubahan momentum pada arah sumbu X dan sumbu Y.
Kita cari dulu perubahan momentum pada sumbu X. Delta Px merupakan perubahan momentum pada sumbu X di mana mv2 min mv1. Masanya adalah 8. Masanya adalah 0,5. Sementara kecepatan pada F2 itu adalah 4, kemudian pada F1 adalah 8. Namun karena membentuk sudut, maka kita harus uraikan dulu. Untuk momentum pada sumbu X ini kita gunakan cos. Jadi nanti menulisnya V2-nya itu bisa diwakili dengan 4 cos 60. Sementara untuk V1-nya adalah 8 cos 60. Nanti dapatkan perubahan momentum pada sumbu X adalah min 1. Nah, perubahan momentum pada sumbu Y, ini maksudnya adalah sumbu Y bukan sumbu X, itu merupakan mv2 min mv1. Nah, masanya 0,5. V2-nya adalah 4 sin 60 karena letaknya berada di depan sudut. Kemudian untuk yang V1Y itu diganti dengan min 8 sin 60. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah. Kemudian kita masukkan sin 60 itu setengah akar 3. Didapatkan perubahan momentum pada sumbu Y adalah 3 akar 3. Selanjutnya kita menghitung perubahan momentum total, yaitu Pitagoras antara sumbu X dan sumbu Y. Delta P kuadrat sama dengan delta Px kuadrat tambah delta Py kuadrat. Nanti dihasilkan delta P kuadrat itu sama dengan 28, sehingga delta P total adalah 2 akar 7. Latihan soal nomor 5, perhatikan gambar. Sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair 1 terapung dengan setengah bagian volumenya berada di bawah permukaan, dan ketika dimasukkan ke dalam zat cair 2 terapung dengan seperempat bagian volumenya berada di bawah permukaan. Maka perbandingan massa jenis zat cair 1 dan 2 adalah titik-titik. Nah, pada dua gambar ini memiliki persamaan kasus, yaitu benda yang dicelupkan adalah sama dan sama-sama dalam keadaan terapung, sehingga memenuhi persamaan FA sama dengan W. Nah, di sini pada cairan 1 FA sama dengan W, kita masukkan bahwa persamaan gaya Archimedesnya adalah Rho kali G kali V. V adalah volume benda yang tercelup. Kita tinggal memasukkan saja, diperoleh massa jenis A itu sama dengan 2W per G dikalikan VB. Kemudian untuk pada cairan 2 dengan cara yang sama nanti diperoleh massa jenis B sama dengan 4W per G kalikan VB. Kemudian kalau bila kita bandingkan massa jenis A dengan massa jenis B, berarti nanti hasilnya 1:2. Soal nomor 6. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20. Jika kecepatan gravitasinya 10, manakah pernyataan ini yang benar? Kecepatan benda awalnya 20 dan kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Nah, untuk menghitung ketinggian benda saat T sama dengan 2 sekon, untuk membuktikan pernyataan yang pertama, kita gunakan persamaan H sama dengan V0T min setengah AT kuadrat, di mana A-nya nanti diganti dengan G. Lalu didapatkan H sama dengan 20 meter. Kemudian untuk ketinggian maksimum di pernyataan yang kedua, itu H max sama dengan V0 kuadrat per 2G. Kita menggunakan rumus cepat. Jadi nanti ketemunya hanya adalah 20. Sementara untuk waktu yang diperlukan untuk mencapai H max atau tinggi maksimum adalah V0 per G. Kemudian nanti didapatkan T-nya adalah 2 sekon. Dari pernyataan 1, 2, 3, 4, yang paling benar adalah yang nomor 3, pernyataan 3. Soal nomor 7, laju aliran air pada penampang besar adalah 4 meter per sekon. Luas penampang A1 10 kali 10⁻3 dan A2 2,5 kali 10⁻3. Volume bak penampung air adalah 40 meter per 3. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak penampung air? Nah, kita di sini gunakan persamaan untuk menghitung besarnya kecepatan air yang melalui pipa kecil dulu. Nah, melalui perhitungan A1V1 sama dengan A2V2, nanti kita bisa memperoleh bahwa nilai V2 sama dengan 16 meter per sekon, atau kecepatan aliran fluida yang mengalir pada penampang kecil untuk mengisi baknya adalah 16 meter per sekon. Nah, kemudian kita kombinasikan rumus debit, yaitu V per T dan A kali V, untuk menentukan besarnya waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh. V per T sama dengan A kali V, V-nya adalah volume 40, T-nya adalah waktu, A-nya 2,5 kali 10⁻3, dan kecepatan aliran fluida pada penampang kecil 16. Nanti untuk mencari T, berarti tinggal kita pindah ruaskan. Berarti 40 dibagi 2,5 kali 10⁻3 kalikan 16.
T-nya sama dengan 1000 sekon. Kemudian soal nomor 8, benda bermassa 100 gram diikatkan dengan seutas tali kemudian diputar mendatar dengan kecepatan 4 meter per sekon seperti berikut. Nah, jika lingkaran yang terbentuk memiliki jari-jari 20 cm, besarnya gaya sentripetal pada benda tersebut adalah titik-titik. Nah, gaya sentripetal itu sama dengan M kali AS, di mana AS bisa diuraikan menjadi V kuadrat per R. Untuk masanya 100 gram kita ubah menjadi kilogram yaitu 0,1. Berarti nanti kecepatan gaya sentripetalnya adalah